Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FYI, berjumpa kembali di channel Faisal Yusuf. Hari ini masih dalam suasana bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Apa kabar sahabat FYI? Puasanya semoga baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas sahabat FYI masalah tentang budidaya ikan nila yang bisa untung besar di lahan yang sempit. Bagaimana penjelasannya? Ayo kita ikuti bersama-sama di konten kali ini. Check it out. Audio Jungle. Sahabat TV yang berbahagia, berapa sih untungnya ternak ikan nila di lahan sempit? Kali ini kita akan menjelaskannya secara singkat, namun kami berusaha menjelaskannya secara lengkap walaupun singkat waktunya sahabat TV. Ini kami tertarik untuk membahasnya karena banyak orang-orang yang bertanya berapa sih untungnya beternak ikan nila di lahan sempit yang saat ini kami lakukan. Kami memiliki 5 kolam yang kecil di sekitaran rumah kami. Mereka bertanya, apa ada untungnya, apa ataukah rugi dalam beternak ikan nila? Maka sahabat TV jangan di skip penjelasan kami. Check it out. Sahabat TV dimanapun Anda berada, banyak kisah sukses para petani ikan nila dengan hasil hingga puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah. Hal semacam ini tentunya mengundang perhatian bagi banyak orang untuk ikut-ikutan mengadu nasib dengan berbudidaya ikan nila. Hanya saja terkadang bagi sebagian orang memiliki beberapa kendala sahabat TV. Salah satu contoh kendalanya adalah keterbatasan lahan yang kita miliki. Budidaya ikan air tawar memang sangat erat kaitannya dengan lahan untuk membuat kolam. Kita biasanya hanya memiliki sepetak tanah hanya untuk mendirikan bangunan rumah dan hanya memiliki beberapa meter pekarangan. Tentunya sangat tidak mungkin mengikuti jejak para pembudidaya ikan nila yang sukses jutaan rupiah tersebut sahabat FYI. Memang sahabat FYI, lahan yang luas merupakan kunci banyaknya kita akan meraup keuntungan hingga puluhan juta. Akan tetapi jika kita memang benar-benar ingin mencoba budidaya ikan nila dengan lahan yang terbatas tersebut, bukanlah sebuah kendala, karena ternak ikan nila di lahan sempit juga bisa kita lakukan. Hanya saja kita belum bisa mendapatkan rezeki yang sama dengan para petani yang memiliki lahan yang luas. Meski begitu, lahan pekarangan kita yang menjadi satu-satunya tempat berbudidaya ikan nila tetap bisa untung. Di video kali ini kita akan menganalisa perhitungan dan cara budidaya ikan nila di lahan sempit yang bisa kita aplikasikan sahabat FYI. Sahabat TV yang berbahagia, salah satu cara bisa ternak ikan nila di pekarangan kita yang sempit adalah kita melakukan dengan metode budidaya ikan nila dengan kolam beton atau kolam fiber yang seperti yang kami lakukan saat ini sahabat TV. Ada pula yang menggunakan kolam terpal sahabat TV. Pemeliharaan ikan nila di kolam tanah memang memiliki begitu banyak keunggulan sahabat TV. Meski begitu, ternak ikan nila di lahan sempit yang akan kita paparkan ini juga memiliki banyak keunggulan sahabat TV. Jadi jangan berkecil hati yang memiliki lahan sempit sahabat TV.
Di antara keunggulan kolam beton atau kolam fiber di lahan sempit, yaitu pertama, modalnya sedikit dan tetap bisa kita rasakan keuntungannya sahabat TV. Tidak harus selalu mengisi air seperti kolam tanah. Kemudian dengan sedikit yang bisa kita ternak, maka kita semakin pandai dalam menganalisa laju pertumbuhan ikan kita. Bisa juga diaplikasikan pada area yang kurang tersedianya air. Kemudian pekarangan kita menjadi semakin hidup dan tentunya bisa menjadi peluang usaha sampingan. Lalu keunggulan yang lain, ikan hasil panen kita tidak bisa atau tidak berbau tanah sahabat TV. Lalu masih banyak lagi keunggulannya yang akan kita ketahui tak kalah kita sudah menekuni budidaya ikan nila di kolam-kolam beton atau kolam fiber di lahan yang sempit yang kita miliki sahabat TV. Bagaimanakah sahabat TV perhitungan modal ternak ikan nila di lahan sempit dengan kolam beton atau kolam fiber yang saat ini kami geluti sahabat TV? Sebelum kita melangkah ke tahap cara-cara ternak ikan nila di lahan sempit dengan media kolam beton, mari kita terlebih dahulu menganalisa modal hingga keuntungan yang akan kita dapatkan, karena analisa ini sangat penting untuk menunjang keberhasilan kita dalam budidaya ikan nila. Dalam modal pertama ini terkadang kita akan merasa rugi sahabat FK, meskipun sebenarnya kita sudah untung. Kenapa? Karena kolam beton atau kolam fiber hanya kita beli sekali atau kita buat sekali pada awal kita berbudidaya ikan. Untuk ternak kedua kalinya atau pelihara ikan kedua kalinya, maka modal kolam beton dan fiber itu sudah kita tidak hitung lagi. Sedangkan kolam beton atau fiber bisa kita gunakan berkali-kali, tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Makanya kita coba-coba ambil contoh dari lahan yang kita miliki yang hanya luasnya sedikit sekali dengan kapasitas mungkin yang seperti yang kita lakukan, yaitu 1x2, 1x2,5. Kita bisa menebar benih ikan nila sebanyak 500 ekor ikan nila sahabat FYI. Mari kita ambil contoh sahabat FYI dengan lahan yang kita miliki hanya luasnya kurang lebih 2x3 meter sahabat FYI. Maka kita akan mencoba membuat kolam sebesar 1x2 meter atau 1x2,5 meter dengan kapasitas padat tebar benih 500 ekor ikan nila sahabat FYI. Modal utama yang pertama adalah harga kolam, harga pembuatan kolam beton yang berukuran 1x2 meter itu kurang lebih Rp500.000 sahabat FYI. Kemudian harga benih itu 500 ekor dikali Rp500, seharga Rp250.000 harga benih. Kemudian harga pakan, kita beli 2 sak untuk awal, harga per sak itu Rp380.000. Kalau dikali 2 sak berarti Rp760.000. Kemudian kita beli obat-obatan sebesar Rp50.000. Jadi modal utama kita hanya Rp1.560.000 sahabat TV. Pada umumnya sahabat TV, ikan nila bisa kita pelihara selama 7 bulan tergantung permintaan pasar, dan pada umumnya setelah 7 bulan tersebut asumsi dalam 1 kilo yang kita peroleh kalau kita panen itu berisi 3 ekor dalam 1 kilonya sahabat FYI. Maka perhitungan untung ternak ikan nila di lahan sempit dengan kolam beton, yaitu harga ikan nila, harga jual ikan nila itu sebanyak Rp35.000 per kilonya. Kemudian 1 kilo itu berisi 3 ekor, berarti 500 ekor yang kita pelihara dibagi 3 menjadi 66 kilo.
Jadi pendapatan kotor kita adalah 66 kilo dikali 35.000 harga jual sebanyak 2.310.000 rupiah. Sedangkan untuk pendapatan bersih atau keuntungan kita, yaitu keuntungan kotor dikurangi modal, keuntungan kotor kita yaitu 2.310.000 dikurang modal kita 1.560.000 rupiah. Jadi keuntungan bersih yang kita peroleh adalah 750.000 rupiah. Nah, ada yang bertanya, loh kok sedikit sekali? Ya karena itu adalah awal kita memulai ternak ikan nila. Untuk periode kedua maka kita tidak mengeluarkan modal untuk membeli membuat kolam lagi, dan tentunya untung kita bertambah lagi dari 500.000 rupiah karena kita tidak buat kolam lagi. Karena dalam tahap pembelajaran kita juga mungkin tidak menghabiskan 2 sak pakan tersebut, itu pun sudah menjadi keuntungan kita sahabat TV. Oke sahabat TV, itulah analisa untuk ternak ikan nila di lahan sempit di pekarangan kita dengan ukuran kolam 2 kali 1 meter dengan ketinggian 1 meter dengan kapasitas tebar ikan nila sebanyak 500 ekor. Semoga pembahasan ini bermanfaat buat sahabat TV yang ingin mencoba-coba berternak ikan nila. Namun analisa perhitungan ini bisa saja berubah kalau harga pakan naik di pasaran. Harga pakan bisa kita coba dengan mengirit pakan dengan memberikannya pakan akan alternatif seperti memberikannya daun singkong, daun kangkung, daun pepaya. Itu pun bisa kita mengirit, menghemat sahabat TV. Oke sahabat TV, itulah analisa keuntungan yang bisa kita peroleh di budidaya ikan nila kolam sempit sahabat TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.